Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Sarian. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri, kelas ekstensi Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan membahas rangkuman saya tentang buku yang berjudul Desain Sistem Manajemen Kinerja Kasus Industri Manufaktur dan Jasa, yang diterbitkan oleh Ahli Media Books pada tanggal 11 Desember 2020, yang dikarang oleh Dr. Sawarni Hasibuan, Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, dan Dr. Insinyur Hasbullah. Di sini yang pertama adalah definisi manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses berkelanjutan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja organisasi, di mana kinerja dan tujuan individu terhubung dengan tujuan dan misi organisasi. Definisi tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama, proses berkelanjutan, yaitu melibatkan proses yang tiada akhir dalam menentukan tujuan observasi kerja dan memberikan coaching dan feedback secara berkelanjutan. Yang kedua, terhubung dengan misi dan tujuan. Manajemen kinerja dibuat terhubung langsung antara kinerja pekerja dan tujuan organisasi, sehingga karyawan dapat berkontribusi secara langsung. Yang B, kontribusi manajemen kinerja. Beberapa keuntungan yang didapat ketika menerapkan sistem manajemen kinerja. Yang satu, peningkatan motivasi kerja, yaitu feedback tentang kinerja seseorang akan meningkat motivasi kerja di masa depan. Yang kedua, peningkatan harga diri. Menerima feedback tentang pencapaian kerja adalah kebutuhan dasar dalam penghargaan dan penilaian kerja, sehingga hal ini akan meningkatkan harga diri karyawan. Yang ketiga, manajemen dapat wawasan dari karyawan. Pentingnya mengetahui karyawan telah digarisbawahi oleh manajemen standar center, di mana mengembangkan hubungan yang produktif dengan rekan kerja merupakan kompetensi kunci untuk seorang manajer. Yang keempat, definisi dan kinerja tugas menjadi jelas. Pekerja mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sikap dan hasil yang dibutuhkan pada posisi spesifik. Yang kelima, peningkatan dan wawasan pengembangan diri. Peserta sistem akan lebih memahami tentang kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga menjadi acuan mereka untuk membantu pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Yang keenam, tindakan personil yang lebih adil dan tepat. Sistem manajemen kerja memberikan informasi yang valid tentang kinerja yang dapat digunakan untuk tindakan personil. Yang ketujuh, tujuan organisasi menjadi jelas. Hal ini berkontribusi terhadap komunikasi setiap unit dan organisasi, dan bagaimana tujuan organisasi diturunkan kepada unit dan karyawan. Yang kedelapan, karyawan menjadi lebih kompeten. Hal ini merupakan dasar yang kuat untuk pengembangan dan peningkatan karyawan sesuai dengan perencanaan pengembangan. Yang kesembilan, ada perlindungan yang lebih baik dari tuntutan hukum. Pengumpulan data pada sistem manajemen kinerja dapat membantu pemenuhan dokumen sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang ke-10, ada perbedaan yang lebih baik dan tepat waktu antara kinerja baik dan kinerja yang buruk. 11, pandangan supervisor tentang kinerja dapat dikomunikasikan lebih baik dan jelas. Yang ke-12, dapat memfasilitasi organisasi. Yang selanjutnya adalah kerugian penerapan sistem manajemen kinerja yang buruk. Karyawan dapat berhenti karena hasil, itu yang pertama. Yang kedua, informasi palsu atau menyesatkan dapat digunakan. Yang ketiga, menurunkan harga diri setiap peserta sistem yang buruk. Yang keempat, waktu dan uang yang terbuang. 5, hubungan yang rusak. 6, penurunan motivasi. 7, karyawan menderita kelelahan kerja dan ketidakpuasan kerja. Ke-8, ada risiko peningkatan litigasi. 9, tuntutan dibenarkan dibuat pada sumber daya manajer. 10, standar dan peningkatan variasi dan tidak adil. 11, bias dapat menggantikan standar. 12, misteri mengelilingi bagaimana penilaian berasal. Yang selanjutnya ada sistem reward. Sistem reward itu mencakup, yaitu pertama, upah dasar. Gaji pokok biasanya sama untuk semua karyawan yang melakukan tugas yang sama dan mengabaikan perbedaan antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Yang selanjutnya, penyesuaian biaya hidup. Penyesuaian biaya hidup diberikan untuk mengurangi efek inflasi mengurangi efek inflasi untuk menjaga daya beli karyawan. Yang ketiga, insentif jangka pendek. Insentif jangka pendek
dialokasikan untuk kinerja masa lalu. Yang keempat, insentif jangka panjang, mencoba mempengaruhi kinerja masa depan dengan jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya, karakteristik manajemen kinerja yang ideal. Karakteristik manajemen kinerja yang ideal itu mencakup yang pertama, selaras dengan strategi perusahaan, yang kedua, lengkap, yang ketiga, praktis agar selalu siap dan mudah dilakukan, 4, bermakna terutama dalam memberikan standar yang relevan, 5, spesifik, 6, mampu membedakan kinerja yang efektif dan tidak efektif, yang 7, terpercaya, 8, valid, 9, dapat diterima dan adil, 10, inklusif, 11, terbuka, 12, dapat dikoreksi atau dikritik, 13, terstandarisasi, yang ke-14, beretika. Selanjutnya di sini adalah ada proses manajemen kerja. Proses manajemen kerja adalah suatu proses berlanjutan terkait dengan komponen-komponen yang saling terikat satu sama lain dalam memberikan dampak terhadap sistem manajemen kinerja keseluruhan. Komponen dalam proses manajemen kinerja terdiri dari 1, ada prasyarat dasar. Ada 2 prasyarat penting dalam proses manajemen, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang misi dan tujuan strategis organisasi. Yang kedua, pengetahuan tentang pekerjaan yang akan dilakukan. Proses yang selanjutnya adalah perencanaan kinerja. Awal dari setiap siklus kinerja, dari pertemuan antara karyawan dan supervisornya untuk mendiskusikan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakan suatu pekerjaan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, pelaksanaan kerja. Selanjutnya ada penilaian kerja. Baik pekerja dan manajer sama-sama bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap perilaku yang diharapkan dan hasil yang harus dicapai. Yang selanjutnya, review kerja. Review kinerja melibatkan pertemuan antara pekerja dan manajer untuk mereview hasil kerja mereka. Yang selanjutnya, yang terakhir, revisi kinerja dan kontrak ulang. Setelah proses review selesai sesuai dengan keputusan manajer, jika seorang karyawan melakukan pekerjaan dengan baik, maka akan dilakukan kontrak ulang dalam periode tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.